Balapan MotoGP Spanyol 2024, ambisi Acosta rebut kemenangan dari tangan Bagnaia. Yamaha segera punya tim satelit sebelum seri MotoGP Italia. Sementara itu, Marini akui Honda semakin bobrok di musim ini. Berikut berita selengkapnya MotoGP 2024 hari ini. Balapan MotoGP Spanyol akan dilaksanakan di hari Minggu 28 April 2024. Balapan ini akan disiarkan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat lewat siaran Trans 7. Pedro Acosta pun akan mencoba meraih kemenangan di kandangnya, di mana tahun lalu Bagnaia mampu menjadi kampiun di Jerez. MotoGP Spanyol 2024 akan menjadi kesempatan untuk Pedro Acosta meraih kemenangan perdana di kejuaraan musim ini. Lebih lagi, balapan itu merupakan home race pertama untuknya di kelas tertinggi. Sejak awal musim, Pedro Acosta selalu tampil mengesankan. Meski demikian, pencapaian terbaiknya hanya finish di urutan kedua pada MotoGP Amerika akhir pekan kemarin. Inikah momen yang tepat untuk Hugh Mazaron meraih kemenangan pertama? Pada MotoGP Spanyol musim lalu, Francesco Bagnaia keluar sebagai pemenang balapan. Ketika itu, Bagnaia sukses mengasapi Brad Binder di urutan kedua dan Jack Miller di tempat ketiga. Pedro Acosta tampil luar biasa di awal musim MotoGP 2024. Berstatus sebagai pembalap debutan, Acosta yang menggunakan motor tim satelit langsung meramaikan persaingan gelar juara musim ini. Rider asal Spanyol itu sudah meraih 2 podium dalam 3 balapan di awal musim. Acosta berhasil finish ketiga di MotoGP Portugal 2024 dan menjadi runner-up di MotoGP Amerika Serikat 2024 akhir pekan kemarin. Hebatnya lagi, pencapaian ini dilakukan Acosta yang belum banyak mengubah setup pada motornya. Ia bahkan mengatakan saat ini settingan motornya masih sama seperti saat tes pramusim di Valencia. Saya sudah bilang sejak awal tahun dengan KTM, kami bekerja dengan baik. Kami terus mengalami kemajuan, meski saya belum tahu limit performa motor kami, mengingat saya tak sering kecelakaan, ujar Acosta. Ini berarti kami masih punya margin, kami juga belum terlalu banyak mengutak-atik setup, yang masih sama sejak tes Valencia, lanjutnya. Kehebatan Acosta sendiri memang sudah diakui pembalap lain, termasuk Marc Marquez. The Baby Alien menilai Acosta adalah pembalap dengan talenta super yang bisa melaju cepat dengan karakter motor apapun. Saya sudah mengatakannya di konferensi pers di Qatar sebelum kejuaraan dimulai dan saya katakan sekarang dia adalah talenta super dan ketika Anda adalah talenta super, Anda akan melaju dengan cepat di semua motor, kata Marc Marquez. Managing Director Yamaha Motor Racing, Lin Jarvis, mengakui bahwa pihaknya masih melakukan banyak negosiasi demi kembali mendapatkan tim satelit di MotoGP 2025. Seri Italia di sirkuit Mugello pada 31 Mei hingga 2 Juni 2024 nanti akan jadi tenggat waktu untuk penentuannya. Selama berlaga di MotoGP dengan tim pabrikan seutuhnya, Yamaha selalu memiliki tim satelit sampai akhirnya ditinggalkan RNF Racing pada 2023. Alhasil, kini mereka hanya berlaga dengan 2 pembalap. Hal ini menghambat pengembangan motor YZR M1 akibat minimnya data yang dikumpulkan. Jelas kami berniat kembali menurunkan 4 motor sesegera mungkin. Tak hanya untuk mengumpulkan data demi tampil kompetitif, melainkan juga memiliki data yang sama dari para pembalap demi mengembangkan motor. Punya 2 motor saja jelas adalah kekurangan. Jadi kami masih mengusahakannya, ujar Jarvis via MotoGP. Yamaha pun dikabarkan melakoni negosiasi dengan 2 tim independen yang sama-sama masih bernaung di Ducati. Yang pertama adalah tim milik duta mereka sendiri, Valentino Rossi, yakni Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Yang kedua adalah tim satelit utama Ducati, Prima Pramac Racing. Jelas banyak diskusi yang sedang dijalankan. Semua masih rahasia sehingga saya belum bisa mengatakan apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan hanyalah rencana kami masih sama. Kami optimistis bisa mendapatkan tim satelit dalam waktu dekat. Namun Anda dan kami sama-sama masih harus menunggu lebih lama, ungkap Jarvis. Jarvis menyatakan bahwa pihaknya masih santai saja dalam menjalani diskusi-diskusi ini. Namun, ia juga berharap bahwa kepastian soal tim satelit bisa didapatkan di seri Italia, yakni seri kandang Pramac dan VR46, dan juga seri kandang Yamaha Motor Racing, yang bermarkas di Brno di Lesmo. Tidak ada tenggat waktu yang benar-benar pasti soal ini. Tidak ada aturan kapan kami harus memastikannya.
Namun, saya rasa paling lambat di Mugello. Jadi sebelum kami tiba di Mugello, semuanya harus dibereskan, ungkap pria yang akan pensiun akhir musim nanti tersebut. Tenggat waktu pasti yang kami punya hanyalah untuk rencana masa depan kami, yakni ketika kami harus menentukan investasi, budget, dan tambahan material. Itulah yang harus kami ketahui pada Juni. Jadi, kurang lebih itulah waktunya, pungkas Jarvis. Selain melakoni negosiasi dengan Yamaha, Pramac, dan VR46, uniknya juga memiliki dua opsi lain. Mereka diketahui mendapatkan tawaran dari Ducati untuk bertahan, tetapi juga mendapatkan tawaran dari KTM yang sejak musim lalu ingin menurunkan tim satelit kedua pada 2025. Luca Marini mengatakan dirinya sudah berusaha sekuat tenaga meski akhirnya tetap finish di posisi terakhir pada MotoGP Amerika Serikat 2024 akhir pekan lalu. Usai balapan, Marini pun mengakui motor Honda semakin lemah di MotoGP 2024. Balapan utama di sirkuit kota pada akhir pekan lalu mungkin jadi salah satu cerita tragis bagi Marini dalam karirnya sebagai pembalap. Dia menjadi satu-satunya rider Honda yang mampu finish karena rekannya, Joan Mir, dan duo LCR Honda, Johan Zarco dan Takaaki Nakagami mengalami kecelakaan. Yang lebih parahnya lagi, Marini benar-benar tak punya kecepatan di Amerika. Bahkan, Alex Marquez dari Gresini Ducati mampu menyalipnya di lap-lap akhir meski sebelumnya mengalami kecelakaan sehingga itu membuat sang adik Valentino Rossi finish di posisi buncit dengan jarak 33,5 detik dari sang pemenang, Maverick Vinales. Padahal pada edisi tahun lalu di kota, merek asal Jepang itu masih bisa memenangkan balapan lewat Alex Rins yang kala itu masih berseragam LCR Honda. Alhasil, balapan tahun ini menunjukkan betapa terpuruknya tim sayap emas itu dibanding tim lainnya. Marini pun mengungkapkan bahwa dirinya sudah berusaha keras untuk bisa mendapatkan poin di kota. Namun pembalap asal Italia itu menilai performa motornya memang tak memungkinkan untuk bisa bersaing dengan rider lainnya. Faktanya adalah saya berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan poin terakhir seperti yang saya lakukan untuk tempat kedua tahun lalu dan saya tidak berhasil. Namun saat ini keadaannya tidak terlihat bagus. Alex Rins menang satu kali lalu, tahun ini kami jauh dari yang lain, kata Marini dilansir dari Speedweek. Lebih lanjut, Marini berpendapat bahwa kekuatan motor Honda seakan-akan terus berkurang dan melemah. Di samping itu banyak faktor lain yang mempengaruhinya seperti berkembangnya pabrikan lain. Sementara Honda sejauh ini tak mampu mengikuti perkembangan itu. Ini bukan tentang satu hal, ini tentang segalanya. Dibandingkan dengan masa lalu, kekuatan lama mesin ini seolah-olah telah berkurang, sementara pada saat yang sama titik lemahnya semakin terlihat jelas rider berusia 26 tahun itu. Banyak juga yang berubah sekarang terutama di Amerika. Menurut saya, trek menjadi lebih cepat, ban juga semakin ditingkatkan dan sebagai hasilnya performa keseluruhan meningkat, tetapi kami tidak dapat mengikutinya, tambahnya. Kenyataannya adalah kita memerlukan perkembangan baru dimanapun, namun perlu waktu juga untuk mengimplementasikan semua ini, pungkasnya. Dengan hasil tersebut, Marini masih belum bisa mendapatkan poin di musim ini. Dia pun terdampar di posisi terakhir klasemen sementara MotoGP 2024.